Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah yang maha lembut sedang memeluk hati kalian semua yang menonton ini. Semoga setiap lelah yang kalian rasakan hari ini Allah catat sebagai pahala. Setiap air mata yang jatuh Allah ganti dengan ketenangan. Dan setiap doa yang belum terjawab, Allah simpan sebagai kebaikan yang paling tepat waktunya. Amin. Tenanglah sebentar. Tarik napas pelan. Kalau hari ini hidup terasa berat, kalau dada terasa sesak tanpa alasan yang jelas, mungkin cerita ini sedang menunggu hati kalian. Ada satu pertanyaan yang sering terucap lirih di dalam sujud, atau bahkan hanya bergema di kepala saat malam semakin sepi. Kenapa orang baik justru sering diuji dengan ujian yang berat? Kenapa mereka yang berusaha jujur malah sering dipatahkan? Kenapa mereka yang menjaga sholatnya malah hidupnya terasa sempit? Kenapa mereka yang memilih sabar justru diuji berkali-kali tanpa jeda? Aku pernah duduk di lantai dingin sebuah rumah yang nyaris kosong. Lampu redup, perut lapar, hati lebih lapar lagi. Di luar hujan turun perlahan seolah ikut menangis bersamaku. Saat itu aku bertanya pada Allah dengan suara yang hampir tak terdengar. Ya Allah, salah apa aku sampai harus sejauh ini? Aku tidak mencuri, aku tidak mengambil hak orang. Aku hanya berusaha menjadi hamba yang taat semampuku. Tapi kenapa hidup terasa seperti tidak memberi jeda untuk bernapas? Di saat yang sama, aku melihat orang lain tertawa dengan mudah. Rezeki mereka lancar, hidup mereka terlihat ringan. Aku tidak iri, tapi hatiku lelah. Aku merasa kecil, aku merasa tak dianggap. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai bertanya, apakah Allah benar-benar melihatku? Malam itu aku sujud lama. Bukan karena kuat, tapi karena tidak punya tempat lain untuk pulang. Air mata membasahi sajadah. Aku tidak meminta kaya. Aku tidak meminta dimuliakan. Aku hanya meminta dikuatkan. Karena ternyata menjadi orang baik itu melelahkan di dunia yang sering tidak adil. Lalu aku teringat satu kalimat yang dulu pernah aku dengar, tapi baru benar-benar aku rasakan maknanya. Allah tidak menguji untuk menghancurkan, tapi untuk mengangkat. Allah tidak memberi beban untuk menyiksa, tapi untuk membersihkan. Orang baik diuji bukan karena lemah, tapi karena Allah tahu hatinya mampu kembali. Ujian itu bukan tanda kebencian. Justru seringkali ia adalah tanda perhatian, seperti emas yang dimurnikan dengan api. Semakin panas apinya, semakin murni hasilnya. Tapi saat berada di dalam api, siapa yang tidak merasa sakit? Ada seorang hamba yang hidupnya sederhana. Ia selalu datang ke masjid paling awal. Ia jarang mengeluh. Ia membantu orang lain semampunya. Tapi hidupnya penuh kehilangan, usahanya bangkrut. Orang yang ia cintai pergi. Tubuhnya jatuh sakit. Setiap kali ia bangkit, ujian lain datang menyambut. Suatu hari ia berkata, aku tidak tahu kenapa Allah memilihku untuk semua ini. Tapi aku tahu satu hal. Setiap kali aku hampir menyerah, Allah selalu memberiku alasan kecil untuk bertahan. Entah itu doa yang tiba-tiba terasa hangat, atau ayat yang seolah berbicara langsung ke hatinya. Ia belajar bahwa orang baik sering diuji karena Allah ingin hatinya tidak bergantung pada dunia. Karena jika dunia terlalu ramah, kita mudah lupa pulang. Jika hidup terlalu ringan, kita jarang menengadah. Ujian adalah cara Allah memanggil hamba yang ia cintai agar lebih dekat. Agar doa tidak hanya menjadi rutinitas, tapi jeritan jujur dari hati yang rapuh. Agar sujud tidak hanya menjadi gerakan, tapi tempat bersandar satu-satunya. Dan saat itu aku mulai memahami, mungkin Allah sedang membentuk sesuatu di dalam diriku. Sesuatu yang tidak bisa dibentuk oleh kenyamanan. Sesuatu yang hanya bisa lahir dari luka, sabar, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah memilih hamba untuk diuji. Malam semakin sunyi, hujan masih turun, tapi hatiku mulai tenang. Bukan karena masalah selesai, tapi karena aku tahu aku tidak sendirian. Aku mulai menjalani hari dengan perasaan yang berbeda. Masalahnya masih sama, bahkan sebagian semakin rumit. Tagihan belum lunas, doa belum juga berubah jadi nyata. Senyum masih sering terasa dipaksakan. Tapi ada satu hal yang pelan-pelan tumbuh di dalam dada. Sebuah kesadaran bahwa mungkin aku tidak sedang ditinggalkan, tapi sedang diproses. Setiap orang baik yang aku temui ternyata menyimpan kisah yang tidak pernah mereka ceritakan. Ada yang terlihat tenang, tapi setiap malam menangis diam-diam. Ada yang lisannya selalu memuji Allah, tapi hatinya sedang berjuang keras melawan putus asa. Mereka tidak mengeluh bukan karena hidup mereka ringan, tapi karena mereka percaya Allah Maha mendengar meski tanpa suara. Aku ingat seorang ibu yang selalu datang paling awal ke pengajian. Wajahnya lembut, ucapannya pelan, tidak pernah terlihat marah. Tapi suatu hari aku melihat matanya sembab.
Ternyata anaknya sedang sakit keras. Bertahun-tahun bolak-balik rumah sakit, harta habis, tenaga terkuras. Tapi ia berkata dengan suara gemetar, "Kalau Allah percaya aku sanggup, aku akan bertahan. Aku hanya ingin Allah ridha." Kalimat itu menghantam hatiku. Ternyata ukuran kuat bukan seberapa keras kita bertahan, tapi seberapa dalam kita berserah. Orang baik diuji berat karena mereka punya satu hal yang berharga, hati yang masih mau kembali pada Allah meski remuk. Allah tahu, jika ujian ini diberikan pada hati yang sombong, mungkin ia akan semakin jauh. Tapi pada hati yang lembut, ujian justru menjadi jalan pulang. Itulah mengapa ujian orang baik sering terasa panjang, karena Allah sedang membersihkan lapisan demi lapisan dunia yang menempel di hatinya. Aku juga pernah merasa iri, aku akui itu. Saat melihat orang yang tidak menjaga salatnya, hidupnya terasa lebih mudah. Saat melihat orang yang lalai, justru rezekinya lancar. Aku bertanya dalam hati, di mana keadilan itu? Tapi Allah mengajarkanku satu hal. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain, karena tidak semua yang terlihat mudah itu selamat. Dan tidak semua yang berat itu buruk. Ada ujian yang terlihat seperti musibah, tapi sejatinya perlindungan. Ada kehilangan yang terasa menyakitkan, tapi sebenarnya penyelamatan. Jika Allah tidak mengambil sesuatu darimu, mungkin sesuatu yang lebih besar akan mengambilmu darinya. Orang baik sering diuji karena Allah ingin menjaga hatinya dari cinta yang berlebihan pada dunia. Karena dunia ini singgah sebentar, tapi akhirat selamanya. Allah tidak ingin hamba yang ia cintai tersesat oleh kenyamanan yang menipu. Aku mulai belajar untuk tidak lagi bertanya kenapa aku, tapi berganti menjadi apa yang ingin Allah ajarkan. Setiap luka aku jadikan doa. Setiap air mata aku jadikan pengakuan bahwa aku lemah, dan Allah Maha Kuat. Di tengah semua itu ada satu malam yang tidak akan aku lupakan. Aku salat dengan tubuh yang lelah dan hati yang hampir menyerah. Aku tidak meminta apa-apa. Aku hanya berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu bagaimana caranya melewati ini semua, tapi aku percaya Engkau tahu." Dan saat itu, tanpa sebab yang jelas, dadaku terasa lapang. Bukan karena masalah selesai, tapi karena aku yakin Allah sedang menggenggamku erat. Orang baik diuji berat karena mereka sedang disiapkan. Disiapkan untuk derajat yang tidak bisa diraih dengan amal biasa. Disiapkan untuk kedewasaan iman yang tidak lahir dari tawa, tapi dari air mata. Disiapkan untuk menjadi saksi bahwa sabar bukan tanda kalah, tapi tanda percaya sepenuhnya pada janji Allah. Hari demi hari berlalu. Aku masih jatuh, masih sedih, masih terluka. Tapi aku tidak lagi sendirian dalam kesedihan itu. Karena aku tahu, setiap langkahku sekecil apapun sedang dilihat oleh Allah yang tidak pernah tidur. Ada fase di mana lelah itu bukan lagi di tubuh tapi di iman. Bangun tidur rasanya berat, berdoa terasa kering. Ayat yang dibaca tidak langsung menenangkan. Dan di titik itu, godaan terbesar datang bukan untuk marah, tapi untuk menyerah pelan-pelan. Bukan meninggalkan Allah dengan terang-terangan, tapi menjauh perlahan tanpa sadar. Aku pernah ada di sana, tetap sholat tapi tanpa rasa, tetap berdoa, tapi seperti berbicara pada ruang kosong. Aku merasa bersalah pada diriku sendiri. Aku takut Allah murka karena hatiku mulai mati rasa. Tapi justru di titik itulah Allah paling dekat. Meski aku tidak menyadarinya, suatu hari aku membaca kisah para nabi. Mereka adalah manusia terbaik, orang-orang paling baik yang pernah Allah pilih. Tapi hidup mereka penuh ujian yang tidak masuk akal bagi manusia biasa. Nabi yang dibuang ke dalam sumur, nabi yang ditinggal kaumnya, nabi yang kehilangan anaknya, nabi yang sakit bertahun-tahun tanpa sembuh. Tidak ada hidup yang lurus dan ringan bagi mereka. Saat itu aku tersadar, jika orang sebaik para nabi saja diuji sedemikian rupa, lalu siapa aku sampai berharap hidup tanpa luka? Ujian bukan pertanyaan tentang nilai kita di mata manusia, tapi tentang kedekatan kita dengan Allah. Ada satu malam aku duduk sendirian setelah Isya. Lampu masjid hampir dimatikan, hanya ada aku dan keheningan. Aku menatap sajadah lama. Sajadah itu sudah menemani banyak doa. Ada bekas air mata di sana. Ada harap yang pernah patah. Ada sabar yang hampir habis. Aku berkata dalam hati, "Ya Allah, kalau memang jalan menujumu harus lewat luka, aku ikhlas. Tapi tolong jangan biarkan aku kehilangan Engkau di tengah semua ini." Dan saat itu aku mengerti, orang baik diuji berat karena mereka dijaga. Dijaga dari kesombongan. Dijaga dari rasa merasa sudah cukup. Dijaga agar hatinya tetap rendah meski amalnya banyak. Allah tidak ingin kebaikan itu berubah menjadi kesombongan yang halus. Ujian juga menjadi pagar agar kita tidak terlalu jauh mengejar dunia. Karena dunia ini licin. Sekali kita merasa aman, kita lupa arah.
maka Allah goyangkan sedikit hidup kita, agar kita kembali sadar bahwa tempat bergantung satu-satunya hanyalah Dia. Aku melihat banyak orang yang dulunya dekat dengan Allah, lalu hidupnya dilapangkan dan perlahan menjauh. Bukan karena mereka buruk, tapi karena lupa. Lupa bahwa semua yang mereka miliki adalah titipan. Lupa bahwa suatu hari semua akan kembali diambil. Orang baik sering diuji karena Allah ingin menjaga mereka tetap sadar, tetap lembut, tetap merasa butuh. Karena hati yang merasa tidak butuh Allah adalah hati yang paling miskin, meski dunia ada di genggamannya. Ujian juga mengajarkan empati. Orang yang hidupnya terlalu mudah sering tidak paham luka orang lain, tapi orang yang pernah hancur ia akan lebih lembut, lebih peka, lebih berhati-hati pada sesama. Dan itu adalah akhlak yang mahal di sisi Allah. Aku mulai melihat ujian bukan lagi sebagai hukuman, tapi amanah. Amanah untuk tetap jujur saat tertekan, amanah untuk tetap baik saat disakiti, amanah untuk tetap berharap meski tidak ada kepastian. Dan meski aku sering gagal, sering mengeluh, sering menangis lebih lama dari yang seharusnya, Allah tidak pernah meninggalkanku. Setiap kali aku jatuh, selalu ada cara kecil Allah mengangkatku kembali. Entah lewat orang baik yang datang tiba-tiba, atau lewat doa yang terasa, hidup di tengah malam. Saat itu aku paham orang baik diuji berat karena Allah sedang menulis kisah mereka dengan tinta yang tidak semua orang mampu membacanya. Kisah tentang iman yang bertahan di tengah gelap. Kisah tentang sabar yang tumbuh dari luka. Kisah tentang hamba yang tetap memilih Allah meski dunia tidak memihak. Pada akhirnya aku belajar satu hal yang paling menenangkan sekaligus paling menyesakkan. Bahwa tidak semua kebaikan dibalas di dunia. Tidak semua sabar dibayar dengan kebahagiaan cepat. Dan tidak semua air mata langsung diganti dengan senyuman. Tapi semua itu tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Ada hari-hari di mana aku masih terbangun dengan dada berat. Ada doa yang masih terasa menggantung. Ada harapan yang belum berani aku sebutkan karena takut kecewa lagi. Tapi kini aku tidak lagi merasa kosong. Karena aku tahu meski aku lemah, Allah tidak pernah lemah. Meski aku bingung, Allah Maha Tahu arah. Aku bertemu dengan seseorang yang hidupnya penuh ujian sampai rambutnya memutih lebih cepat. Ia kehilangan banyak hal yang dicintainya, tapi dari wajahnya terpancar ketenangan yang aneh. Aku bertanya, bagaimana ia bisa setenang itu setelah semua yang ia lalui? Eli tersenyum pelan dan berkata, karena aku sudah berhenti menuntut, dunia berlaku adil padaku. Aku hanya berharap Allah ridha. Kalimat itu seperti menutup semua kegelisahanku. Selama ini aku lelah karena berharap dunia mengerti kebaikanku. Aku kecewa karena berharap manusia menghargai sabarku. Padahal tempat kembali yang sebenarnya bukanlah dunia tapi Allah. Orang baik sering diuji berat karena mereka sedang disiapkan untuk pulang dengan membawa hati yang utuh. Bukan hati yang penuh luka tanpa makna, tapi hati yang sudah mengenal Allah lebih dalam. Hati yang tahu rasanya berserah total. Hati yang tidak mudah goyah oleh pujian dan tidak hancur oleh hinaan. Allah tidak menjanjikan hidup yang mudah, tapi Allah menjanjikan hati yang tenang bagi mereka yang percaya. Dan ketenangan itu sering lahir bukan dari kelapangan, tapi dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Jika hari ini kamu sedang diuji, jika hidup terasa berat padahal kamu sudah berusaha menjadi baik, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak sayang. Bisa jadi justru kamu sedang berada di jalan yang sangat dekat dengannya. Jalan yang tidak ramai, jalan yang sepi, tapi jalan yang aman. Jangan malu dengan air matamu. Jangan merasa gagal karena lelah. Jangan merasa kecil karena hidupmu tidak seperti orang lain. Allah tidak mengukur nilai hamba dari seberapa mudah hidupnya, tapi dari seberapa jujur ia bertahan. Suatu hari nanti semua ini akan jelas, mungkin bukan di dunia, tapi di tempat di mana tidak ada lagi luka, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi pertanyaan kenapa. Di sana, setiap sabar akan berdiri sebagai saksi, setiap doa yang tertahan akan berbicara, setiap luka akan berubah menjadi cahaya. Dan saat itu orang-orang baik yang dulu diuji berat akan tersenyum, bukan karena mereka menang atas dunia, tapi karena mereka berhasil menjaga imannya sampai akhir. Jika kamu masih bertahan sampai detik ini, percayalah, itu bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah masih menggenggam hatimu. Jangan lepaskan genggaman itu, karena di sanalah semua harapanmu aman.